Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang sesuatu pada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian jika dinista karena nama Kristus, sebab Rohlah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang dapat menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus bersabda kepada kita semua, yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus sebagai guru memberikan syarat-syarat bagi para murid yang hendak mengikutinya. Syarat itu adalah memiliki sikap lepas bebas. Dalam Injil dikatakan melepaskan diri dari segala miliknya. Yesus memberi syarat semacam ini supaya para murid mengikuti Yesus secara totalitas. Tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang gandoli, sehingga dengan demikian para murid bisa berkarya seperti Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang diminta atau apa yang disyaratkan oleh Yesus kiranya bukan hal yang mudah. Banyak sekali kelekatan-kelekatan yang ada di dalam diri kita. Entah itu egoisme pribadi, ambisi-ambisi pribadi, kedagingan-kedagingan kita dan lain sebagainya. Tetapi disinilah panggilan dan tantangan kita, bagaimana sebagai murid-murid Kristus kita diajak untuk berani melepaskan dengan sungguh-sungguh apa-apa saja yang bisa menghalangi perkembangan dan pertumbuhan kita di dalam proses kemuritan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini 3 November paroki kita memperingati peringatan peresmian menjadi paroki Santo Petrus Tuban pada tahun 1968 atau 53 tahun yang lalu. Bersama sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya juga menjadi panggilan bagi kita semua. Apakah seiring berjalan waktu, persekutuan umat yang ada di tempat ini, di dalam komunitas paroki, di dalam komunitas wilayah, komunitas stasi, komunitas keluarga-keluarga, komunitas kelompok-kelompok kategorial, atau bahkan kita sebagai umat beriman yang tinggal di paroki ini dari hari ke hari, juga seperti yang diajarkan oleh Yesus, yaitu memiliki sikap lepas bebas dari segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, supaya komunitas-komunitas dan gereja ini bisa berkembang dengan baik. Apakah juga paroki ini, persekutuan umat di tempat ini juga menjadi dewasa di dalam iman? Tentu Yesus ketika memberikan syarat-syarat di dalam kemuritan, di sana pasti ada pertumbuhan dan perkembangan secara khusus di dalam hidup rohani. Demikian pula bersama 53 tahun ini, apakah kita sebagai umat beriman dari hari ke hari menyadari kita juga dipanggil untuk membangun kedewasaan di dalam iman kita? Kedewasaan seperti apakah? Kita diajak untuk berani melepaskan segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan dan perkembangan hidup iman kita, ketidakdewasaan di dalam iman, dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, bersama peristiwa syukur di mana Tuhan hadir di tempat ini melalui komunitas gereja, dan kita sebagai murid-muridnya tentu menjadi suatu tanda bahwa kita pun
dipilih dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dan ini menjadi undangan bagi kita untuk terus memperbarui semangat kemuritan kita sebagai murid-murid Kristus, sehingga kita diharapkan menjadi dewasa di dalam iman serta menjadi murid Kristus yang semakin sejati.